Baik, salam Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kembali pada hari ini saya kembali ingin berbagi tentang firman Tuhan. Dan dalam renungan ini tentunya kita selalu berbicara tentang kerajaan Allah. Dan tentu kita selalu mau berbagi tentang firman Tuhan, perintah-perintah dan ketetapan-ketetapan Tuhan yang mestinya harus kita lakukan dalam kehidupan kita, yang mestinya harus kita dengar, dan kita terus harus belajar untuk mengenal kebenarannya, supaya dalam perjalanan hidup kita ini kita selalu melakukan hal yang baik, tentunya yang berkenan di hadapan Tuhan. Sebab saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, ketika kita tidak mengenal kebenaran, maka tentu segala sikap dan tindakan kita di dalam setiap waktu, setiap proses-proses perjalanan hidup kita, tentu banyak hal yang akan selalu mendatangkan hal-hal yang tidak baik. Tentunya salah satunya adalah kekecewaan, putus asa. Kita selalu melakukan hal-hal yang tentunya merusak diri kita sendiri dan juga merusak kehidupan orang lain. Itu ketika kita tidak mengenal kebenaran, ketika kita jauh daripada kebenaran firman Tuhan. Maka oleh karena sebab itu, saudara-saudaraku yang berkati Tuhan, bahwa sangat penting kita untuk selalu mendengarkan firman Tuhan. Sangat penting untuk kita selalu belajar untuk mengenal firman Tuhan di dalam Kristus Yesus. Nah, pada kali ini saudara-saudaraku, saya mengajak saudara semuanya untuk kembali supaya hati saudara saat ini fokus dalam renungan pada hari ini tentang firman Tuhan. Di mana hari ini saya ingin menyampaikan beberapa hal, yaitu tentang kekhawatiran kita terhadap hidup kita di dunia ini, yang selalu meragukan identitas kita sendiri, yang selalu meragukan keyakinan kepercayaan kita kepada Tuhan. Tentunya dalam hal inilah ada beberapa ayat-ayat yang kemudian nanti saya akan memperjelaskan supaya saudara benar-benar memahaminya. Ada beberapa ayat-ayat nanti yang akan saya bacakan, yang akan mendorong ataupun menguatkan tema pada renungan firman Tuhan pada hari ini tentang hal kekhawatiran. Ya, karena ketika kita hanya menggunakan satu ayat saja itu tidak cukup. Sebab banyak ayat-ayat di dalam kitab suci itu menjelaskan tentang hal-hal kekhawatiran. Namun yang saya akan ambil hari ini adalah hanya beberapa saja, mungkin 3 atau 4 saja. Tetapi temanya adalah tentang hal kekhawatiran. Itu saya ambil dalam Lukas pasal 12 ayat yang 22 sampai dengan 34. Nah, memang ini panjang sekali, tetapi saya mau katakan kembali kepada Bapak Ibu Saudara bahwa kita sebenarnya harus bersuka cita ketika kita mendengarkan firman Tuhan. Karena Roh Kudus itu bekerja kepada setiap orang yang mau bekerja. Dia akan menyertai setiap orang yang mau disertai. Dia akan mengubah hidup seseorang ketika orang itu mau diubah, mau dibentuk, mau diarahkan hatinya. Sehingga tentunya awal dan dasarnya kita harus mendengarkan firman Tuhan. Kita harus membaca firman Tuhan. Apalagi tema pada hari ini adalah tentang hal kekhawatiran. Bagaimana kita hidup di dunia ini. Bagaimana kita hidup dalam kecemasan, ketakutan, kekhawatiran yang seringkali menghantui pikiran kita, hidup kita, bahkan yang selalu meragukan identitas kita, artinya keyakinan kita kepada Tuhan. Nah, untuk itu Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasihi Tuhan, ya, makanya saya ambil tema pada renungan firman Tuhan pada hari ini tentang hal kekhawatiran. Dan akan ada ayat-ayat lainnya nanti yang akan saya sampaikan untuk lebih meyakinkan tema kita pada hari ini, yaitu tentang hal kekhawatiran, supaya saudara benar-benar memahami. Nah, saudara-saudaraku yang berkat Tuhan, mari kita baca dalam
Lukas pasal 12 ayat yang 22 sampai dengan 34. Kita mulai dari pasal 12 ayatnya yang ke-22. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, akan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai." Ayatnya yang 23, "Sebab hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian." Kemudian ayat 24, "Perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menaik dan tidak mempunyai gudang atau lumbung, namun demikian diberi makan oleh Allah. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu." Ayatnya yang 25, "Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta pada jalan hidupnya?" Ayat 26, "Jadi jikalau kamu tidak sanggup membuat barang yang paling kecil, mengapa kamu khawatir akan hal-hal lain?" 27, "Perhatikanlah bunga bakau yang tidak memintal dan tidak menenun. Namun aku berkata kepadamu, sesungguhnya Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu." 28, "Jadi jika rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, demikian didandani Allah. Terlebih lagi kamu, hai orang-orang yang kurang percaya." 29, "Jadi janganlah kamu mempersoalkan apa yang akan kamu makan atau apa yang akan kamu minum, dan janganlah cemas hatimu." 30, "Semua itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu." Ayat 31, "Tetapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu." 32, "Janganlah takut hai kamu kawan-kawan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu." 33, "Jualah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di surga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri, dan yang tidak dirusakkan ngengat." 34, "Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada." Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, kita telah mendengar bersama bagaimana Yesus menyampaikan kepada kita tentang hal kekhawatiran. Ya. Sebab dalam kehidupan kita di dunia ini, kita selalu memikirkan tentang perut kita, apa yang akan kita makan, apa yang akan kita minum. Kemudian kita selalu mengutamakan jalan dunia ini, namun kita mengabaikan segala perintah Allah dalam kehidupan ini. Kalau kita dengar tadi itu di ayat yang terakhir 34 itu, situ dikatakan 33, "Yang carilah buatlah pundi-pundi yang tidak dapat rusak dengan karat ngengat, karat tidak dapat merusaknya, yaitu suatu harta di surga." Dan 34 kemudian dia katakan di sana, "Di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada." Nah, sehingga saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ya memang benar kalau kita lihat juga di ayat yang lain itu, di mana tentang seorang kaya yang sukar masuk dalam kerajaan Allah. Ya. Karena memang di ayat yang 34 ini sudah jelas sekali mengatakan bahwa di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Katakan saja saudara-saudara, ketika kita misalnya memiliki segalanya, harta, benda, di dunia ini, tentu hati kita akan ada di sana. Tetapi yang kita miliki adalah hanya sesaat dan sementara. Ngengat dan karat itu dapat merusaknya.
itulah harta dunia. Tentu ketika kita memiliki itu semua sangat sulit kita untuk kembali, ya, untuk kembali. Di mana kita akan mencari kerajaan Allah kan sangat sulit. Makanya orang kaya itu sangat sukar sekali untuk masuk dalam kerajaan Allah. Karena tentu sudah hatinya sudah di sana. Tetapi kalau kita dengar itu di dalam ayat yang 33 tadi, saudara. Buatlah pundi-pundi yang tidak dapat rusak. Artinya suatu harta di surga. Tentunya kita itu maksudnya adalah kita akan melakukan kehendak Allah dalam hidup kita. Melakukan segala sesuatu apa yang ditetapkan oleh Allah, apa yang diperintahkan oleh Allah, apa yang dilarang oleh Allah, apa yang dikehendaki dan dibenarkan oleh Allah. Itu yang perlu kita lakukan. Sedangkan yang dilarang oleh Allah tidak boleh kita lakukan. Itu yang dimaksudkan. Kita membuat pundi-pundi itu, membuat suatu harta, yaitu harta surga, ngengat dan karat tidak dapat merusaknya. Nah, ketika kita melakukan itu, tentu hati kita berada di sana. Maka benar apa yang dikatakan di dalam ayat 34 ini, di mana hartamu berada, tentu hatimu juga ada di sana. Ketika hati kita berada di dunia ini, ya, ketika hati kita dipenuhi dengan kemegahan dunia, hidup kita dipenuhi, tentu hati kita akan senang dan bersuka cita di sana. Dan tentu kita akan jauh dari kebenaran. Tapi ketika kita selalu melakukan kehendak Allah, ya, kita mengumpulkan harta surgawi, artinya melakukan kehendak Allah dalam hidup kita. Kita bekerja untuk kerajaan Allah melalui tindakan, perbuatan-perbuatan kita, pelayanan tugas pekerjaan kita. Semuanya kita lakukan itu apa? Untuk kerajaan Allah. Maka saudara-saudaraku, hati kita juga akan ada di sana. Nah, tetapi yang dikatakan di dalam mulai dari ayat 22, saudara, ya, sampai 23 sampai 24, di mana ia katakan, janganlah kamu khawatir tentang hidupmu, entah apa yang kamu makan, yang kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makan atau minuman? Tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Itu yang dijelaskan, ya, di awal-awalnya. Bahkan di dalam ayat ini, saudara, Tuhan itu memberikan suatu perumpamaan kepada kita. Lihatlah burung-burung gagak yang tidak menuai dan tidak memintal, saudara. Bahkan mereka tidak mempunyai lumbung. Tetapi Allah memberi mereka makan. Begitu juga dengan bunga bakung yang Tuhan dandani begitu indah. Bahkan Salomo yang kalau kita baca dalam kisah Raja Salomo, di mana Raja Salomo memiliki harta, seorang raja yang kaya, banyak hartanya, emas, bahkan di mana bait Allah yang ia buat itu dari emas. Dan seluruh perlengkapan-perlengkapannya itu yang dia buat. Tetapi apa yang Tuhan katakan? Bahwa salah satu dari bunga itu, ya, Salomo dan segala kemegahannya pun tidak seindah salah satu dari bunga itu. Bahkan saudara-saudara, artinya di situ kita mengetahui bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini sifatnya sementara dan sesaat. Segala sesuatu yang ada di dunia ini akan pergi dan sirna. Dan kalau kita melihat, saudara-saudara, kalau kita baca dalam ayat 33, jualah segala milik. Artinya kita memberikan segala sesuatu yang kita miliki untuk kita berbagi, bersedekah. Artinya ketika kita mampu melakukan hal-hal ini, kita mengumpul suatu harta di surga. Ngengat dan karat tidak dapat merusak. Karena itu harta yang Tuhan simpan di dalam kerajaan Allah. Apa yang kita lakukan? Ketika kita bekerja untuk kerajaan Allah, maka Allah akan menyediakan upah-upah itu. Itulah harta kita. Upah yang Tuhan sediakan tentu adalah kerajaan Allah, kehidupan kekal. Nah, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, jadi apapun yang kita hadapi dalam kehidupan dunia ini, proses hidup kita, proses iman kita,
Ya, jangan kita khawatir, jangan kita cemas, jangan kita takut, jangan kita bimbang, jangan kita khawatir memikirkan hal-hal apa yang akan kita makan, apa yang kita pakai, apa. Maksudnya kita selalu merencanakan hal-hal yang selalu memenuhi kehidupan kita, jasmani kita, tetapi kita tidak mau mendengarkan firman Tuhan, tidak mau belajar mengenal Kristus. Maka oleh karena itu saudara-saudaraku ya, saya mengajak untuk kita supaya selalu belajar mengenal Tuhan. Supaya kita selalu memiliki kerinduan untuk mau rindu urapan Tuhan, rindu akan berkat Tuhan yang memenuhi hidup kita. Tapi satu-satunya yang terpenting adalah mintalah Roh Kudus supaya Ia mengajarkan saudara, memimpin saudara kepada jalan-jalan yang Tuhan kehendaki. Itu adalah jalan yang benar. Jadi di dalam proses iman kita, dalam kehidupan kita di dunia yang sesaat dan sementara ini, saudara, dunia yang fana, dunia yang penuh dengan kejahatan ini, satu-satunya jalan kita, satu-satunya tempat kita untuk kita mendapatkan keselamatan, mendapatkan ketenangan, mendapatkan penghiburan, mendapatkan damai sejahtera itu dari Allah. Dan bagaimana hal itu akan terjadi dalam kehidupan kita? Ya, tentu ketika kita memiliki kerinduan hati kita untuk mau mendengarkan firman Tuhan, untuk rindu selalu belajar mengenal Tuhan, belajar lebih dalam tentang pengajaran-pengajaran yang diajarkan oleh Yesus Kristus kepada kita, pengikut-pengikutnya, orang-orang yang percaya di dalam nama. Saudara-saudaraku ya, yang diberkati oleh Tuhan, dalam bahkan Tuhan Yesus sendiri berfirman kepada kita, saudara, dan pada saat itu bersama murid-muridnya, ya, itu di dalam Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-27, ya, Yesus mengatakan demikian di sana, ayatnya 27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang dunia ini berikan kepadamu. Jadi janganlah gelisah dan gentar hati. Saudara-saudara, betapa sempurna firman ini yang Ia sampaikan kepada kita. Jadi ketika kita dipenuhi dengan rasa kecemasan, ketakutan, kekhawatiran di dalam diri kita, ya, saya harap saudara membaca firman ini. Itu dalam Yohanes pasal 14 ayatnya 27. Ya. Yesus menawarkan sesuatu yang baik yang dicari-cari oleh bangsa. Itu damai sejahtera. Damai sejahtera Ia berikan kepada kita. Ya. Ketika kita memiliki rasa keyakinan, kepercayaan kita kuat kepadanya, maka damai sejahtera akan tinggal di dalam hati kita. Yang Tuhan Yesus berikan sendiri, yang Ia janjikan sendiri kepada kita, kepada setiap orang yang percaya di dalam nama-Nya. Bahkan Ia menyatakan suatu kebenaran yang sungguh luar biasa, menawarkan suatu kehidupan yang kekal kepada kita. Apa yang Ia berikan itu tidak seperti yang dunia berikan. Dunia itu selalu memberikan kekecewaan. Dunia selalu memberikan kehancuran untuk hidup kita. Dunia selalu memberikan ketakutan di dalam diri kita. Memberikan kecemasan. Memberikan sesuatu yang indah dilihat, indah dipandang. Tetapi sebenarnya itu hanyalah tipu daya roh-roh jahat dunia ini untuk menyesatkan kita, untuk membawa kita pada kegelapan, untuk menjauhkan diri kita daripada kasih Allah. Tetapi bagi setiap orang yang percaya, saudara, ya, Tuhan menyampaikan di dalam Yohanes pasal 14 ayat 7 ini, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang dunia ini berikan kepada.
Satu pesannya Yesus Kristus katakan ya, di akhir ayat ini. Janganlah gelisah dan gentar hati. Percayalah saudara. Percayalah kepada Yesus, sang juru selamat kita, satu-satunya Tuhan kita, yang akan memberikan damai sejahtera itu kepada kita. Jadi apapun yang kita hadapi, segala tekanan hidup di dunia ini, satu, jangan kita berpaling daripada kasih Allah. Tetap percaya kepada Allah, percaya kepada Yesus, juru selamat kita, yang akan memberikan damai sejahtera itu kepada kita, yang akan menyingkirkan segala kecemasan itu dalam hati kita, segala kekhawatiran itu. Karena ketika damai sejahtera ada, maka kecemasan, ketakutan akan pergi dari hati dan hidup kita, saudara. Luar biasa. Haleluya. Sungguh luar biasa Tuhan kita Yesus Kristus. Makanya saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus, sangat beruntung kita yang memiliki Tuhan kita Yesus Kristus. Kita sangat bersyukur memiliki Allah yang begitu sempurna, Yesus yang begitu ajaib. Dia yang begitu sempurna. Dia adalah Allah yang hidup. Dia menawarkan sesuatu yang baik untuk hidup kita, menawarkan suatu keselamatan, kehidupan yang baik, kebenaran, kemenangan. Ketika kita selalu percaya kepadanya, maka kekhawatiran dan kecemasan akan bersih dari dalam hati kita, dari dalam pikiran kita. Makanya saudara-saudaraku ya, ketika saudara misalnya mengalami persoalan dalam hidup, ya, mengalami tekanan-tekanan hidup, ekonomi, apapun, baik dalam pekerjaan, dimanapun, dalam kelompok apapun, ya, saya mengajak saudara tetap percaya kepada Yesus, percaya kepada juru selamat kita, maka Ia akan menolong kita. Dan dalam 1 Petrus pasal 5 ayatnya yang ke-7, bagaimana ya kata di sana? Di dalam 1 Petrus pasal 5 ayatnya yang ke-7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Saudara-saudara, makanya kembali lagi saya katakan, mari kita serahkan kekhawatiran kita, kecemasan kita. Kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Sebab Ia yang memelihara kita, Ia yang akan menjaga dan menjamin hidup kita. Ia akan menuntun kita di dalam jalan kemenangan, jalan kebenaran. Ia tidak akan membiarkan kita terus-menerus hidup dalam dosa. Allah tidak membiarkan kita terus hidup dalam kecemasan, kekhawatiran, ketakutan. Maka dalam 1 Petrus ayat 5 dan 7 ini kembali menegaskan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, itu kepada Allah. Sebab Ia yang memelihara kita, saudara. Allah yang memelihara dan menjaga kita. Jangan kita selalu mengambil jalan pintas. Jangan kita bersungguh-sungguh kepada Tuhan ketika kita mengalami persoalan, tekanan hidup. Ketika kita putus asa. Jangan kita menyalahkan diri sendiri, apalagi menyalahkan Tuhan. Dunia ini sekarang begitu jahat, saudara. Mari kita berbalik hati, kita bertobat, datang kepada Tuhan, buka hati kita, dan serahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Maka damai sejahtera Tuhan itu akan Ia berikan kepada kita. Ingat apa yang Yesus katakan, apa yang kuberikan tidak seperti yang dunia ini berikan kepadamu. Dan Ia tegaskan kepada kita, saudara, ya, janganlah gelisah dan gentar hati. Artinya kita harus percaya akan firman ini. Kita percaya bahwa damai sejahtera Tuhan akan Ia berikan kepada kita. Jangan kita takut, jangan kita bimbang. Saya ingin meyakinkan kembali kepada saudara di dalam ayat lain. Saya kembali meyakinkan kepada saudara supaya saudara benar-benar memahami ini. Menguatkan iman saudara tentang hal kekhawatiran. Apa yang Tuhan sampaikan di sana kepada kita. Itu dalam Yesaya
Yesaya pasal 41 ayatnya yang ke-10. Apa yang Tuhan katakan di sana? Yesaya pasal 41 ayat 10, Ia katakan, saudara, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allah. Aku akan meneguhkan, bahkan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kanan yang membawa kemenangan. Haleluya. Saudara-saudara, ini adalah suatu perkataan yang begitu sempurna. Ini adalah suatu perkataan yang begitu indah. Yang ketika itu kita dengar melalui telinga kita, hati kita seperti ada kobaran api yang menyala. Semangat, sukacita yang begitu luar biasa. Kenapa, saudara? Tuhan itu selalu menjanjikan suatu kehidupan yang baik. Tuhan selalu menawarkan kita hal-hal yang baik dan benar. Hal-hal yang tidak seperti dunia berikan kepada kita. Saudara tahu kan apa yang diberikan dunia kepada kita itu tidak lain kekecewaan, kehancuran, kecemasan, ketakutan yang selalu Ia berikan kepada kita. Tetapi Tuhan berikan apa kepada kita? Yang pertama, Ia berikan damai sejahtera. Dan Ia kembali tegaskan bahwa apa yang berikan tidak seperti yang dunia berikan. Bahkan Ia sendiri katakan, jangan takut, jangan bimbang. Aku ni Allah. Aku akan menyertai engkau. Begitu luar biasa, saudara. Di situ kita mengetahui dan menyadari begitu besar kasih Tuhan kepada kita. Ia akan menyertai kita dengan memegang kita dengan tangan kanannya. Seperti Ia membawa orang Mesir, saudara. Coba bayangkan kalau kita baca dalam Ulangan. Bagaimana Ia menyertai bangsa Israel di padang gurun selama 40 tahun dengan tangan kanan. Penuh dengan kekuatan. Begitu pula dalam ayat ini. Ia katakan, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa pada kemenangan. Kita tahu kalau kita baca di dalam kitab Musa, saudara, di mana Tuhan menyertai bangsa Israel sampai pada tanah perjanjian. Walaupun Musa tidak diperkenankan untuk menginjak tanah perjanjian itu. Itu tanah kota Daud yang disebut sekarang oleh Israel. Tapi yang berkenan ke sana adalah hanya Yosua. Nah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Kalau kita mau baca itu silakan baca di kitab kitab Ulangan. Silakan saudara baca sana kalau mau membaca tentang bagaimana ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir yang dipimpin adalah dengan tangan kanan Allah. Nah, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Kembali lagi saya katakan bahwa begitu besar kasih Allah kepada kita sehingga Ia selalu menyampaikan suatu kebenaran yang memberikan damai dan sukacita. Sehingga apa yang menjadi harapan kita di dunia ini? Harapan kita, Ia memberikan jawaban itu. Dengan apa? Dengan firman-Nya, dengan janji-Nya. Bahwa kita bukan hanya percaya di dalam nama-Nya, tetapi kita juga akan menerima berkat-berkat ketika kita percaya nama-Nya, janji-janji. Apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup kita. Inilah janji Tuhan yang Tuhan berikan kepada setiap orang yang mau mengikuti segala ketetapan Tuhan. Ia akan memberikan. Kalau kita baca tadi di dalam Yohanes pasal 27, saudara, Ia berikan damai sejahtera kepada kita. Yesus Kristus sendiri yang berkata demikian. Damai sejahtera aku berikan kepadamu. Kembali lagi terus kemudian Dia katakan apa yang memberikan tidak seperti yang memberikan. Begitu luar biasa, saudara, firman yang saya sampaikan. Dan saya kira inilah suatu jawaban iman kita. Jawaban keyakinan kita kepada Dia. Bahwa harapan kita itu tidak sia-sia, saudara. Harapan kita tidak mengecewakan. Dan itu pasti kita akan memperoleh itu. Di dalam kita percaya kepada Yesus Kristus, kita akan menerima semua berkat-berkat yang Tuhan berikan, yang Tuhan janjikan kepada kita.
Kalau kita dengar tadi saudara di dalam Yesaya pasal 41 ayat 10, katakan jangan takut, aku menyertai engkau, jangan bimbang, aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kanan, membawa kepada kemenangan. Tuhan ingin membawa kita pada kemenangan, bukan lagi pada perhampaan dunia ini. Jadi kalau ketika kita misalnya masih hidup dalam kekhawatiran, kecemasan, kita masih hidup dalam perhampaan dunia. Kecemasan, ketakutan itu selalu ada dalam hati dan pikiran kita yang seringkali meragukan identitas kita, keyakinan dan percaya kita kepada Tuhan. Dan ketika kita misalnya terus hidup dalam kecemasan dan kekhawatiran, maka kita akan selalu melakukan hal yang jahat. Kita akan jatuh ke dalam dosa. Kita akan melakukan hal-hal yang tentunya bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Karena kita melakukan menurut kehendak kita sendiri. Ketika kita sudah hidup dalam kecemasan, ketakutan, tentunya ya kita akan melakukan hal-hal yang menurut kita akan menyelamatkan diri kita. Karena kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita lupa akan kekuatan Tuhan yang mampu membawa kita pada kemenangan. Makanya saya mengajak kita saudara, percayalah kepada Yesus, juru selamat kita, yang membawa kita akan pada kemenangan. Dan kita percaya kepadanya di dalam nama kita terus hidup dalam kebenarannya, maka ia akan memberikan kita sesuatu yang tidak seperti dunia ini berikan kepada kita. Dan tentunya untuk hidup kita pada akhir zaman, tentu ia akan memberikan kita kehidupan kekal, kerajaan Allah. Jadi saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, saya mengajak untuk kita semua, khususnya adalah orang-orang Katolik, mari kita terus belajar bersama, mengenal kebenaran firman Tuhan. Ketika kita pergi di gereja, kita mendengarkan firman Tuhan dari pengkhotbah kita, imam di gereja. Dan kita terus renungkan firman itu sampai di rumah, dimanapun. Supaya kita selalu memiliki kerinduan untuk selalu mendengarkan firman Tuhan. Supaya kita selalu memiliki kehausan, lapar akan firman Tuhan. Ketika kita pergi di suatu kelompok doa, perkumpulan rohani, artinya kita harus melibatkan diri kita untuk selalu hidup di dalam firman Tuhan. Melibatkan kita dalam hal-hal rohani untuk kita selalu dekat kepada Tuhan. Untuk kita selalu semakin kuat kerinduan kita kepada Tuhan. Akan urapan-urapan Tuhan, akan berkat-berkat Tuhan yang Allah berikan kepada mereka, orang-orang yang percaya, kepada mereka yang percaya kepada firman, kepada janji, percaya di dalam nama. Mereka menanti-nantikan akan berkat Tuhan, maka akan Tuhan nyatakan, Tuhan berikan kepada mereka. Jadi saudara-saudaraku yang berkati Tuhan, ketika kita dalam hidup ini, kita mengalami kecemasan, kekhawatiran dalam hidup kita, mari kita baca ayat ini. Mari kita terus baca ayat ini. Pertama dalam Lukas pasal 12 ayat yang 22. Kemudian di dalam tadi yang saya sampaikan di dalam Yohanes pasal 14 ayat 7, juga dalam 1 Petrus ayat pasal 5 ayat yang ke-7, kemudian Yesaya pasal 41 ayat yang ke-10, semua Tuhan sampaikan kebenaran firman untuk meneguhkan iman kita, mengokohkan iman kita, menerangkan kepada kita bahwa iman kita kepadanya itu tidak sia-sia. Pengharapan kita itu sungguh menjanjikan, tidak mengecewakan. Tetapi kalau kita selalu mengutamakan hidup kita kepada dunia ini, kita selalu sibuk akan pekerjaan kita, tugas-tugas kita,
kita akan selalu sibuk untuk melakukan aktivitas hanya untuk kepentingan-kepentingan kita. Tetapi kita mengabaikan kehendak Allah. Kita tidak bekerja untuk kerajaan Allah, tapi kita bekerja untuk dunia. Ingat, ya, di dalam Lukas ini saudara, pasal 12 ayat yang terakhir, yang 34, apa yang Tuhan katakan di sana. Sebab di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Ketika kita bekerja untuk kerajaan dunia, maka hati kita akan berada di dunia. Apa sifatnya dunia? Sifatnya dunia hanya sesaat dan sementara dan akan binasa. Tetapi ketika kita mau bekerja untuk kerajaan Allah, maka hati kita ada di dalam kerajaan Allah. Dan apa sifatnya kerajaan Allah? Sifatnya adalah kekekalan. Itulah yang akan kita terima. Nah, untuk meneguhkan iman saudara, untuk meyakinkan saudara, saya kembali katakan, bekerjalah untuk kerajaan Allah. Supaya hatimu berada di sana. Supaya memperoleh kehidupan yang kekal. Karena di dalam kerajaan Allah, di surga, semua sifatnya adalah kekal, abadi. Tetapi yang di dunia, sementara dan sesaat, dan itu akan binasa. Sehingga ketika kita bekerja untuk kerajaan dunia, maka kita akan binasa di dalam. Nah, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, semoga apa yang saya sampaikan ini, renungan firman Tuhan, terutama tema kita pada hari ini tentang hal kekhawatiran. Dan dari ayat sampai ke ayat, kemudian ayat yang sudah saya sampaikan, ya, mulai dari Lukas pasal 12, sampai Yohanes, sampai 1 Petrus, dan juga Yesaya yang sudah saya sampaikan dalam renungan pada hari ini. Semoga ini menemukan iman saudara. Semoga ini dapat mendorong iman saudara untuk terus mengenal Tuhan, untuk terus haus akan mencari kerajaan Allah, belajar mengenal Kristus, Yesus Juru Selamat kita, dan memiliki kerinduan untuk selalu mendengarkan firman Tuhan dimanapun kita berada. Dan kita bekerja untuk kerajaan Allah, bukan untuk kerajaan dunia. Supaya apa yang menjadi harapan kita, menjadi harapan kita di dunia dua, kita kepada Tuhan. Maka Tuhan akan menjawabnya dan menyatakan berkat itu kepada kita. Terutama damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada kita. Ya. Dan tangan kanan yang menuntun kita, yang membawa kita pada kemenangan. Ya. Kemudian yang terakhir adalah, ia akan membawa kita pada kehidupan kekal. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya percaya ketika kita selalu mengandalkan Tuhan dalam hidup ini, ketika kita selalu percaya akan Juru Selamat kita Yesus Kristus yang akan memberikan kita kemenangan, yang akan memberi kita hidup, yang akan membawa kita pada suatu kebenaran, mengajarkan kita hidup di dalam kebenarannya, yang akan meneguhkan iman kita, yang akan mengusir semua kecemasan ketakutan dalam hati kita dengan damai sejahteranya, memenuhi hidup kita, sehingga sukacita itu memenuhi hidup kita, dan kita bersukacita di dalam Kristus Yesus. Sehingga saudara-saudaraku yang berkati Tuhan, tentu ketika kita bersukacita di dalam Tuhan, maka kita telah berada dalam kemenangan, bukan lagi pada perhamba dunia ini. Saudara-saudaraku yang berkati Tuhan, semoga semua renungan pada kesempatan hari ini, ya, itu dapat mengubah hidup saudara. Dapat membawa kembali saudara yang hidup dalam gelap pada terang. Yang jauh dari kebenaran akan mau mengenal Tuhan.